Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 14. Langkah Arthur tergesa-gesa. Wajah tampannya terlihat panik. Bahkan, Putri Evelyn yang berpapasan dengannya tidak ia hiraukan. Arthur dan beberapa prajuritnya sudah tiba di istana pagi ini. Karena mereka berangkat dari tadi malam dari desa Distrix. Sehingga mereka tiba saat matahari sudah terbit. Sedangkan rombongan yang tersisa akan kembali petang ini yang dipimpin oleh Zack. Tadi malam, selepas dari sungai, Arthur dan Zack kembali ke tempat berkemah. Dan tiba-tiba, salah satu prajurit yang Arthur tugaskan memantau Arabella dari jauh, datang menghampirinya. Malam itu, Arthur sempat heran dengan kedatangan prajurit itu. Tapi saat prajurit itu mengatakan jika istrinya sakit dan pingsan, tubuh Arthur langsung menegang. Sekarang Arthur tahu jawaban dari kegelisahannya ini. Ternyata, kegelisahannya yang dia rasakan ini karena istrinya tidak baik-baik saja. Malam itu, Arthur langsung bergegas kembali ke istana dengan sebagian prajuritnya. Sedangkan Zack, ia tugaskan untuk menyelesaikan sisa tugas yang ada di desa Distrix ini hingga tuntas. Langkah Arthur terhenti di depan kamarnya. Ia menghela napas dan mengangkat tangannya di depan seolah mengatakan tidak perlu. Saat seorang Kasim hendak menyuarakan kedatangannya. Tangan kekar Arthur mulai mendorong pintu besar itu. Tubuhnya menegang dan matanya membulat saat tidak mendapati sosok istrinya di dalam. Arthur masuk lebih dalam, menyusuri setiap ruang yang ada di dalam kamar itu, mencari sosok yang ia rindukan. Tapi sosok itu tidak terlihat sedikit pun. Arthur keluar dan berkacak pinggang di hadapan para pengawal itu. Iris biru lautnya menyorot tajam. "Di mana Ratu Arabella?" Suara tegas Arthur membuat pengawal yang berjumlah 3 orang itu menciut. Salah satu pengawal yang tadi ditahan Arthur untuk tidak bersuara berdeham pelan dan menunduk hormat pada Arthur. Diikuti rekannya yang 2 orang. "Hormat hamba yang mulia, Ratu Arabella berada di Taman Bunga dengan Ibu Suri." Pengawal itu berucap takut. Arthur berdecak dan mengepalkan tangannya. "Mengapa tidak bilang dari tadi?" Arthur kembali melangkah dengan langkah lebar menuju taman. Sedangkan ketiga pengawal itu menghela napas lega karena Arthur tidak menghajar mereka. Padahal tadi mereka sudah mau bilang kalau Ratu tidak ada di kamar. Tapi Arthur keburu menahan dan langsung masuk. Langkah Arthur terhenti dari jarak sekitar 10 meter dari tempat istrinya yang duduk bersebelahan dengan ibunya. Arthur tersenyum tipis saat melihat 2 wanita yang dicintainya berada di depan matanya. Tangan Arthur terangkat di depan dada dan menggeleng pelan saat Jacob, pengawal pribadi istrinya, hendak memberitahu kedatangannya. Arthur kembali melangkah semakin mendekati kedua perempuan itu. Para pelayan dan pengawal langsung memberi jalan dan membungkuk hormat saat melihat Arthur. Arthur kembali berhenti dengan jarak sekitar 2 meter dari kedua perempuan itu. Arthur bersedekap dada dan menghela napas lega saat melihat ratunya, walaupun hanya dari belakang. Ternyata kedua perempuan itu belum menyadari kedatangannya dan masih terus bercengkrama ringan dan sesekali tertawa. "Ayah, bagaimana keadaanmu? Terlalu asik berbicara, aku sampai lupa menanyakan keadaanmu." Kimberly bertanya sambil tersenyum manis ke arah menantunya. Bella balas tersenyum dan menggeleng pelan. "Aku baik-baik saja, Ibunda," ujar Bella. "Tapi, bagaimana kemarin kau bisa pingsan?" Kemarin Kimberly sangat terkejut
saat melihat menantunya kembali ke istana dalam keadaan tidak sadarkan diri. Bukan hanya ia, tapi seluruh istana dia buat terkejut sekaligus khawatir. Bella terdiam, pikirannya kembali berputar di kejadian kemarin. Sungguh, hati Bella kembali perih mengingat wajah itu. Wajah pria yang sangat Bella cintai di masa depan. Liam, cinta pertama Bella dari masa depan. Bella sangat terkejut bisa bertemu dengan pria itu di zaman ini. Tapi Bella dilanda kebingungan karena tidak bisa menentukan pada siapa hatinya berlabuh sekarang. Apa sekarang pada suaminya di zaman ini, Arthur, atau masih pada Liam, mantan sekaligus cinta pertamanya dari masa depan? Hei! Suara lembut itu membuat Bella tertarik kembali dari lamunannya. Ia menatap wajah cantik di hadapannya dan tersenyum. "Mengapa kau melamun?" tanya Kimberly sembari menggenggam tangan menantunya. Sorot matanya terlihat khawatir, dan itu membuat Bella jadi tidak enak hati. "Maafkan aku, Ibu," ujar Bella menunduk, membuat Kimberly menggeleng pelan. "Ah, baiklah, kita tidak akan membahas soal kemarin. Jadi, sekarang aku akan membahas soal putraku." Bella mendongak dan menatap wajah mertuanya. "Aku dengar mereka akan kembali hari ini," ucap Kimberly dan tersenyum pada Bella. "Pasti kau sangat tidak sabar bertemu dengan Arthur, kan?" Bella jadi salah tingkah saat mendengar ucapan mertuanya. Apalagi sekarang ibu mertuanya itu tengah menatap menggoda ke arahnya. "Aku yakin pasti putraku akan menciummu saat bertemu nanti, seperti waktu kalian berpisah 2 hari lalu." Rasanya pipi Bella memanas sekarang saat mendengar ucapan ibunya yang membahas kejadian 2 hari lalu. Sungguh, Bella sangat malu sekarang. Mengapa membahas hal itu? Tolonglah, Bella sangat malu. Kimberly tersenyum tipis saat melihat wajah menantunya yang sudah memerah. Namun, ia belum puas untuk berhenti menggoda menantunya ini. "Aku rasa sekarang bukan hanya ciuman saja. Pasti Arthur akan meminta lebih." Kimberly menahan tawa melihat wajah Bella yang tambah memerah. "Seperti hubungan suami istri." Lanjutnya dan tertawa kecil. Bella menggigit bibir bawahnya dan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Percayalah, Bella sangat malu sekarang. Apalagi saat otaknya dengan kurang ajar sudah membayangkan apa yang dikatakan Kimberly tadi. Hubungan suami istri. Membayangkan itu membuat Bella kembali malu. Bahkan sekarang Bella merasa pipinya terasa sangat panas. Kimberly geleng-geleng kepala melihat tingkah menantunya. Dan tidak sengaja, mata Kimberly tertuju pada Arthur yang berdiri di belakang. Kimberly terkejut dan hendak bersuara. Namun Arthur menggeleng, seolah berkata, "Jangan bersuara." Kimberly mengangguk pelan. Arthur kembali memberi kode untuk ibunya agar pergi pelan-pelan tanpa sepengetahuan Bella. Dan Kimberly menurutinya dengan beranjak pelan-pelan agar tidak diketahui oleh Bella. Setelah berhasil, Kimberly menghampiri Arthur dan memeluk putranya itu sebelum berlalu pergi dengan semua pelayan dan prajurit, membiarkan Arthur hanya berdua dengan istrinya. Kimberly tidak mau mengganggu momen melepas rindu antara keduanya. Selepas kepergian semua orang, Arthur menghampiri Bella dan duduk di tempat yang ditempati ibunya tadi. Sudut bibir Arthur terangkat melihat istrinya yang belum menyadari kedatangannya. "Ah, Ibu, jangan membahas itu. Aku sangat malu," Bella berucap dan belum sadar jika sudah ada orang lain di hadapannya. Arthur geleng-geleng kepala. Ia juga mendengar semua yang dibicarakan ibunya tadi. "Apa kau malu?" tanya Arthur. Bella mengangguk dengan tangan yang masih menutupi wajah.
belum sadar dengan keberadaan Arthur. "Apa kau merindukanku?" Arthur kembali bertanya, sangat gemas dengan tingkah istrinya sekarang. Bella mengangguk sekali dan langsung terhenti. Di balik telapak tangan, kening Bella berkerut samar karena mendengar suara maskulin, bukan suara lembut. Bella menurunkan telapak tangannya secara pelan-pelan. Matanya langsung membulat saat melihat wajah Arthur. Bahkan saking terkejutnya, tubuh Bella refleks termundur ke belakang, hampir terjatuh jika saja Arthur tidak menahan pinggangnya. Bella mengerjapkan matanya, memastikan ini nyata atau hanya hayalannya. Bella menatap sekitar, dan tidak ada siapa-siapa. Kemana Kimberly dan pelayan yang lain? "Aku senang mendengar jika kau merindukanku." Suara maskulin itu membuat Bella kembali menatap ke arah Arthur. Bella belum terlalu percaya jika di hadapannya ini adalah Arthur. Makanya, Bella mengangkat kedua tangannya dan menangkup wajah Arthur. "Apa ini nyata?" Bella bertanya, entah tertuju pada siapa. Arthur geleng-geleng kepala. Tangannya yang masih menahan pinggang Bella langsung menariknya hingga tubuh kecil Bella semakin mendepet ke tubuhnya. Dengan gerakan itu, membuat jarak muka Bella dan Arthur sangat dekat. Apalagi tangan Bella masih nyaman di wajah Arthur. "Ini nyata, sayang." Bella tersentak. Suara itu membuat Bella tersadar sepenuhnya. Bella langsung menurunkan tangannya dari wajah Arthur dan menatap sekitar sekali lagi. Sepi, tidak ada orang, dan hanya ada mereka berdua. Tapi, kapan manusia tampan ini datang? Mengapa Bella tidak menyadarinya? Dan tunggu, bukannya seharusnya rombongan mereka kembali petang nanti? Dan pasti akan datang saat malam hari, mengingat jarak kerajaan dan desa Ditrix. Lantas, bagaimana dia bisa berada di sini? "Wajahku di sini. Mengapa kau malah menatap ke arah lain, sayang?" Arthur menangkup wajah Bella dengan sebelah tangannya, agar kembali menatap ke arahnya. Sedangkan sebelah lagi masih memegang pinggang Bella. Wajah Bella tampak seperti orang bodoh, dan itu sangat menggemaskan di mata Arthur. Tunggu, Arthur memanggilnya apa tadi? Sayang. Bella tidak salah dengar kan? Kalau Arthur memanggilnya sayang. Astaga, kondisikan woi. Jantung Bella jadi disko sekarang. Apalagi wajahnya sekarang kembali memanah sampai ke telinga. Bagaimana bisa kau ada di sini? Tanya Bella terbata-bata. Bahkan mengeluarkan suara saja Bella tidak mampu. Ibu jari Arthur mengusap pelan pipi mulus Bella. Dan sebelah tangannya semakin menarik pinggang Bella agar semakin mendekat ke arahnya. Sungguh, Arthur sangat merindukan wajah ini. Wajah yang tidak ia lihat selama 2 hari. Dan sekarang, rindu Arthur terbayar lunas. "Ini adalah kerajaanku, jadi aku berhak berada di sini," jawab Arthur datar. Bella tampak cengok. "Maksudku, bukannya kau..." "Tugasku sudah selesai, makanya aku sudah kembali." Arthur memotong ucapan Bella. Bagaimana bisa? Bukannya kalian kembali petang nanti?" Bella masih bertanya mengenai kebingungannya. Arthur berdecak pelan. "Apa kau tidak suka jika aku kembali?" Tanya Arthur, merasa jengkel dengan pertanyaan istrinya. Bella menggigit bibir bawahnya dan menunduk, merasa tidak enak dengan pertanyaannya tadi. Bukannya Bella tidak suka jika Arthur kembali. Yang ada, Bella sangat suka dan bahagia. Hanya saja, Bella masih bingung. Bagaimana bisa Arthur sudah tiba? Bahkan sekarang masih sangat pagi. Mungkin baru jam 7:30 pagi.
Arthur kembali mengangkat wajah Bella agar kembali menatapnya. "Mengapa kau menunduk?" tanya Arthur. Bella menjawabnya dengan gelengan. Gigitan di bibir bawahnya semakin kuat, merasa gugup dengan posisi sekarang. Apalagi jarak wajah mereka berdua sangat dekat, membuat Bella semakin gugup. Iris biru laut Arthur tertuju ke arah bibir Bella yang terlihat pink alami. Kemudian, Arthur kembali menatap mata Bella. Iris coklat itu sangat menghanyutkan, membuat hati dan pikiran Arthur menjadi tenang jika menatapnya. Arthur menatap bergantian mata dan bibir Bella, membuat Bella tambah gugup dan semakin menekan giginya di bibir bawah. Arthur yang melihat itu tersenyum tipis. "Hei, jangan menggigit bibirmu," ujar Arthur dan mengarahkan ibu jarinya untuk mengusap bibir Bella yang sangat menggoda. Arthur menatap dalam mata Bella. "Biarkan aku yang menggantikannya." Detik berikutnya, Arthur langsung mencium bibir yang menggoda itu, membuat Bella mematung di tempat. Arthur sangat merindukan bibir ini. Bahkan, ia sudah memejamkan matanya. Untung hanya berpisah 2 hari. Jika berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, Arthur bisa mati perlahan. Bella yang awalnya mematung di tempat, sekarang sudah terbawa suasana dan ikut memejamkan matanya. Tidak bisa dipungkiri kalau Bella juga merindukan makhluk tampan ini. Sekitar 15 meter dari tempat Arthur dan Bella yang melepas rindu, tepatnya di balik pohon besar yang berada di samping hamparan bunga mawar, seseorang berjubah hitam tersenyum miring dan langsung berlalu pergi, sebelum diketahui keberadaannya. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.